perbuatan zalim. Walaupun dari karakter manusia, kecenderungan berbuat zalim itu ada pada setiap insan. Ada pada setiap insan. Ada penyair mengatakan, az-zulmu min syiamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yadhlimu. Az-zulm, kezaliman itu merupakan karakter mendasar pada setiap jiwa, setiap diri. Jadi setiap orang berpotensi berbuat zalim. Kenapa? Manusia di samping ada terkibat, ada susunan nilai-nilai kebaikan pada dirinya, juga ada potensi fujur, berbuat durjana pada diri manusia. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, pada diri insan. Nah, namun di antara manusia ada yang berhasil menekan potensi fujur dan menumbuhkan potensi takwa. Ya. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa saya tidak ada begitu, tidak ada begitu. Ada pada setiap diri manusia. Itu sudah menjadi terkibatul insan, menjadi, kalau ibarat adonannya, itu sudah menjadi ingredientnya, sudah menjadi unsur-unsurnya. Sama dengan orang membuat rendang, apa saja unsur-unsurnya. Nah, pada diri manusia itu ada takwanya, ada fujurnya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, orang yang beruntung, qad aflaha man zakkaha. Orang yang merugi, qad khaba man dassaha. Ada orang yang berhasil menyingkirkan hal-hal yang cenderung kepada fujur, kepada kedurhakaan. Nah, di antara bentuk fujur itu adalah az-zulm, kezaliman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa berbuat zalim itu min syiamin nufus, merupakan karakter diri orang, iya. Cuma tidak semua karakter itu dominan pada setiap orang. Nah, yang membuat tidak dominan itu bisa ibadahnya, imannya, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Tapi kalau hilang itu, maka yang menonjol apa? Yang menonjol adalah kezaliman tadi, kefujuran tadi. Nah, makanya manusia yang sadar dengan bagaimana terkibat susunan ya, dirinya itu akan sangat hati-hati. Sangat hati-hati dengan siapa dia sebenarnya berhadapan sebelum dengan orang lain. Di manusia sebelum berhadapan dengan orang lain, dengan siapa berhadapan dahulu? Dengan dirinya sendiri. Nah, tapi sayang, banyak manusia yang lupa dengan hakikat itu. Sehingga akhirnya dirinya yang mendorong dia untuk melakukan berbagai kejahatan tanpa disadarinya. Itu nafsul ammarah bis. Kenapa ada diri orang yang mendorong, yang senantiasa menyuruh-nyuruh dia untuk berbuat kejahatan? Karena apa? Karena dia tidak pernah meredam potensi perbuatan jahat yang ada dalam dirinya itu. Dan bahkan dia beri peluang. Nah, jadi manusia mesti menyadari hakikat dirinya dan peluang-peluang yang akan membuat dirinya terjerumus
ke dalam perbuatan-perbuatan melampaui batas yang tidak diredai oleh Allah. Itu makanya kalau orang yang sadar ketika dia diberikan peluang ini potensi berbuat jahatnya besar, maka tingkat ketakutannya akan tinggi. Itu kalau orang yang sadar. Tapi kalau orang yang tidak, sama saja bagi dia. Orang yang tahu bahwa, ini contoh saja, bukan menyindir siapa-siapa, tapi yang tersindir alhamdulillah. Nah, orang yang tahu bahwa diri ini berpotensi berbuat kejahatan, berbuat zalim, ketika dia mendapat kewenangan, maka dia akan imbangi dengan meninggikan tingkat ketakutan. Itu orang yang sadar itu. Dia tahu bahwa dirinya tadi ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada pada diri manusia itu potensi untuk melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, ketika dia diberikan kewenangan, kewenangan itu kan penguasaan atas orang lain. Sultah, ya, kekuasaan apapun namanya, esensinya apa? Dia yusallit, nah, dia akan memiliki sultah, kewenangan, kekuasaan alal akharin, atas orang lain, bukan atas dirinya saja. Sebagai suami ada sultah, kewenangan atas siapa? Atas istri dan anak-anak. Sebagai pemimpin di suatu daerah punya sultah, punya kewenangan. Nah, orang yang menyadari, ya, orang yang sadar bahwa pada dirinya ada potensi berbuat kezaliman, maka dia akan menyadari bahwa sultah yang ada di tangannya itu membuka peluang bagi dia untuk menjalankan aspek itu. Aspek kezaliman tersebut akan menonjol pada dirinya. Nah, kalau dia akan jangkau juga sultah itu, apa yang dia harus lakukan supaya dia selamat? Dia pertinggi tingkat ketakutan. Tapi saya tidak tahu apakah orang-orang yang berebut kekuasaan sekarang mau bermuhasabah seperti itu. Nah, mau tidak bermuhasabah demikian? Karena saya lihat tidak ada satupun yang menangis fotonya. Fotonya tersenyum semua, dan tidak pandai senyum dibuat senyum. Nah. Jadi cerita bahwa orang menerima amanah dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya ada pada kisah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Al-Khattab dan lain-lain. Sekarang ini kalau tu ada paling-paling di depan kamera. Betulkah mereka khawatir? Harusnya orang yang menyadari hal itu, bahwa pada dirinya ada potensi kezaliman, sekarang terbuka pintu dia bisa berbuat zalim. Karena tingkat kemungkinan berbuat zalim orang yang memiliki kewenangan lebih besar daripada orang tidak memiliki kewenangan. Nah, kalau dia sadari itu, apa yang harus ditumbuhkan pada dirinya? At-taqwa. Ketakutannya kepada Allah. Dia perkuat pertahanannya, wiqayah, pemeliharaan atas dirinya, supaya dia jangan terseret, tergoda dengan potensi-potensi peluang-peluang berbuat zalim itu. Kenapa? Karena dia sadar, khawatir, ada perbuatan yang tidak bisa dilampaui oleh Allah. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang satu asyirku billah, syirik. Allah la yaghfiru an yushraka bih. Yang kedua az-zulmu bainal ibad, kezaliman antara hamba tidak dilampaui oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau Allah melampaui itu, maka tidak akan tegak keadilan. Keadilan itu baru terwujud apabila orang yang dizalimi mendapatkan haknya. Itu makanya di dalam hadis tadi
di saat manusia tidak memiliki lagi harta kekayaan apapun, di saat kesalahan tidak bisa ditebus lagi dengan harta benda, karena manusia dibangkit dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun melekat di tubuhnya, dengan apa dia akan membayar segala kezaliman yang dilakukannya terhadap orang lain? Itulah bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan, dengan pahala dan dosa.